Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ij'alausi Ariski. Kita kembali lagi ke pembahasan soal OSN IPA Sekolah Dasar, di mana kali ini saya akan membahas soal latihan edisi 27 Mei 2025 bagian 1. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah soal dengan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan untuk soal-soal nomor berikutnya akan saya bahas pada pembahasan bagian 2 dan juga 3. Kita langsung ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu enzim yang berperan dalam memecah protein menjadi asam amino di dalam sistem pencernaan adalah, nah opsinya ada asam klorida, kemudian amilase, lipase, serta protease yang terdiri dari pepsin dan juga tripsin. Kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Nah, jadi pada pilihan A itu ada enzim yang namanya asam klorida. Nah, ini sebetulnya bukan enzim. Jadi asam klorida itu atau HCl itu adalah zat asam yang diproduksi oleh dinding lambung yang fungsinya untuk membunuh kuman dan juga menghaluskan makanan. Nah, selain itu, asam klorida juga memiliki peranan lain, yaitu mengaktifkan enzim peptida atau enzim protease berupa enzim pepsin. Kemudian untuk opsi yang B yaitu enzim amilase. Nah, ini baru adalah enzim. Nah, enzim amilase itu fungsinya adalah mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa atau zat gula. Kemudian untuk enzim yang di pilihan C yaitu lipase. Lipase ini peranannya adalah mengubah lemak menjadi asam lemak. Sedangkan pilihan yang D yaitu protease yang terdiri dari enzim pepsin dan juga tripsin itu masing-masing punya peranan yang hampir sama. Untuk enzim pepsin itu adalah peranannya yaitu memecah protein kompleks menjadi peptida, di mana enzim ini dihasilkan oleh dinding lambung dan bekerja di lambung juga. Kemudian ada tripsin. Kalau tripsin itu dia fungsinya adalah memecah peptida yang sudah dipecah oleh pepsin menjadi asam amino bebas yang siap untuk diserap oleh tubuh, di mana ini dihasilkan oleh pankreas, namun dia bekerjanya di bagian usus halus yaitu pada bagian duodenum atau usus 12 jari. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 1 itu adalah yang D, yaitu enzim protease yang terdiri dari pepsin dan juga tripsin. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 soalnya adalah retina mata memiliki struktur yang terdiri dari dua macam sel, yaitu sel batang atau basilis dan juga sel kerucut atau konus. Nah, apa peranan dari sel kerucut atau konus? Nah, pilihannya di sini adalah yang pertama sebagai fotoreseptor yang sensitif terhadap cahaya redup, kemudian yang B meneruskan respon cahaya ke otak, yang C bertanggung jawab dalam penglihatan warna dan kondisi cahaya terang, serta yang D mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Kita akan langsung ke pembahasan soal yang satu ini. Nah, sel pada retina itu terdiri dari dua sel, yaitu sel batang yang berbentuk panjang seperti tabung, serta sel kerucut yang bentuknya sebetulnya tabung juga, tapi dia di ujungnya itu sedikit runcing, sehingga disebut sel kerucut. Nah, sel batang itu istilah lainnya adalah basilis, kemudian sel kerucut adalah konus. Nah, sel batang itu fungsinya adalah membantu penglihatan dalam cahaya redup atau gelap, di mana sel ini itu peka terhadap cahaya hitam dan putih. Jadi dia tidak bisa menangkap cahaya dengan spektrum warna. Kemudian untuk sel kerucut itu fungsinya adalah membantu penglihatan dalam cahaya terang, di mana dia juga bisa menangkap spektrum warna. Sehingga fungsinya yang lain yaitu dia bisa membedakan berbagai macam warna, berbeda dengan sel batang yang hanya bisa menangkap warna hitam dan juga putih. Jadi, sesuai dengan pembahasan yang sudah kita lakukan, fungsi dari sel kerucut atau konus itu adalah bertanggung jawab dalam penglihatan warna dan kondisi cahaya yang terang. Sehingga pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3.
Teknologi membran filtrasi dapat digunakan untuk titik-titik. A. Menghasilkan energi listrik dari panas bumi. Kemudian B. Memisahkan zat-zat berbahaya dari air sehingga menjadi lebih bersih. Kemudian yang C. Mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Sedangkan yang D. Mendeteksi gempa bumi secara dini. Kita akan bahas langsung teknologi membran filtrasi itu seperti apa. Nah, jadi teknologi membran filtrasi itu adalah metode penyaringan menggunakan membran atau lapisan tipis dengan pori-pori yang sangat kecil. Fungsinya di sini dia untuk memisahkan partikel atau zat terlarut dari cairan, terutama air. Nah, di sini dia juga punya peranan lain, yaitu menyaring kotoran, bakteri, virus, logam berat, serta zat kimia berbahaya yang terlarut dalam air, serta menghasilkan air yang bersih dan aman untuk digunakan atau diminum. Untuk gambar membran filtrasi itu bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan di pojok kanan atas ini. Selengkapnya terkait dengan teknologi membran filtrasi, kalian bisa mengakses penjelasan detailnya melalui link yang ada di deskripsi. Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi pilihan yang tepat untuk jawaban nomor 3 itu adalah yang B, yaitu memisahkan zat-zat berbahaya dari air sehingga menjadi lebih bersih. Nah, untuk pilihan yang A, menghasilkan energi listrik dari panas bumi, itu adalah peran teknologi pembangkit listrik tenaga geotermal atau PLTG. Kemudian untuk yang C, mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar, itu bukanlah peranan dari membran filtrasi. Begitupun yang D, mendeteksi gempa bumi, itu sangat-sangat tidak berhubungan dengan teknologi membran filtrasi. Kita lanjutkan ke nomor 4. Bakteri Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan produk bioteknologi berupa A. Tape, kemudian B. Oncom, C. Nata de coco, dan D. Yogurt. Kita akan langsung bahas terkait dengan bioteknologi menggunakan peranan bakteri pada slide berikutnya. Nah, sebetulnya apa sih itu bioteknologi? Ada yang tahu jawabannya di sini? Teknologi yang berkaitan dengan biologi. Coba ada yang bisa lebih lengkap lagi? Melibatkan bakteri untuk menciptakan suatu produk makanan, boleh juga. Tapi jawaban yang paling tepat dari bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme, kemudian tumbuhan dan hewan, atau komponen makhluk hidup, enzim dan DNA untuk menghasilkan produk dan jasa yang punya manfaat bagi manusia. Jadi bioteknologi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Nah, di soal nomor 4 ini kita akan fokus kepada bioteknologi konvensional yang melibatkan mikroorganisme dalam pelaksanaan atau pembuatan produk bioteknologi. Nah, mikroorganisme yang dilibatkan dalam bioteknologi, contohnya adalah yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini adalah jamur yang biasanya berperan dalam pembuatan tape, baik tape ketan maupun tape singkong. Biasanya kalau sepengalaman saya, nah ibu saya biasanya kalau mau hari raya itu pasti buat tape ketan. Nah, itu pembuatannya ketika ketan selesai direbus itu dia akan ditaburi dan dicampurkan oleh ragi berupa yang bentuknya itu seperti serbuk. Nah, itu adalah jamur mikroskopis atau ragi yang peranannya itu adalah untuk memfermentasi ketan tersebut sehingga dari ketan tersebut tercipta suatu produk berupa glukosa dan juga alkohol. Sehingga dari dua produk yang ada di dalam ketan tadi itu akan timbul rasa yang khas seperti itu. Kemudian untuk mikroorganisme yang kedua ada Neurospora cytophila dan juga Rhizopus oligosporus yang keduanya itu berperan dalam pembuatan oncom merah dan juga oncom hitam. Nah, kalau yang oncom merah itu bakteri yang berperan adalah Neurospora cytophila, sedangkan kalau yang oncom warna hitam itu dia dibentuk oleh jamur
Rhizopus oligosporus. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada bakteri di sini Acetobacter psilinum, di mana bakteri ini berperan dalam pembuatan produk bioteknologi yaitu nata de coco. Yang biasanya ini kita temukan di beragam minuman, kemudian makanan manis, kemudian macam-macam. Banyak sekali peranannya dari nata de coco. Nah, nata de coco ini itu adalah produk yang dibuat dari air kelapa yang difermentasi oleh bakteri Acetobacter psilinum. Untuk bakteri yang terakhir itu namanya adalah Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini adalah bakteri yang biasanya berperan dalam pembuatan yogurt. Nah, ini 5 bakteri yang saya tampilkan di slide itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh dari mikroorganisme yang dilibatkan dalam bioteknologi. Sebetulnya masih banyak lagi mikroorganisme yang belum saya bahas di slide ini, tapi kita fokus pada mikroorganisme yang ada pada pilihan jawaban di soal nomor 4. Nah, sesuai dengan pembahasan ini, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 itu adalah yogurt yang do. Nah, bakteri Lactobacillus adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri yang berperan dalam pembuatan produk bioteknologi berupa yogurt. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah panci berisi 3 kg air dipanaskan dari suhu 40 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut? Yang A 630.000 Joule, yang B 540.000 Joule, yang C 270.000 Joule, dan juga yang Do 720.000 Joule. Kita akan langsung ke pembahasannya. Nah, ini adalah salah satu soal yang membutuhkan matematis atau perhitungan ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi pertama-tama kita perlu tahu bagaimana cara menghitung kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q itu mewakili atau menyimbolkan kalor. Kemudian M itu adalah massa benda, sedangkan C itu adalah kalor jenis benda. Nah, di sini diketahui bahwa massa dari air itu adalah 3 kg. Kemudian kalor jenis dari air itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan delta T atau perubahan suhu, nah di sini belum saya jelaskan tadi, delta T itu menyimbolkan perubahan suhu. Nah, tadi suhunya itu dari 40 derajat sampai 90 derajat, sehingga perubahannya adalah 90 derajat dikurangi 40 derajat, yaitu sebanyak 50 derajat Celcius. Nah, di sini perhitungan kalornya sudah kita gunakan rumus tadi, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 3, kemudian C-nya 4200, dan delta T-nya adalah 50. 3 kali 4200 kali 50. Nah, 3 kita kalikan sama 50 dulu. 3 kali 5 hasilnya berapa? Ya, betul sekali. 3 kali 5, 15. Tinggal kita tambahi 0 di belakangnya. Jadi 150. Kemudian kita kalikan 42. Nah, hasilnya adalah 630.000 Joule. Sehingga ini kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air itu adalah 630.000 Joule. Dimana ini sesuai dengan salah satu jawaban pada nomor 5, yaitu pilihan jawaban yang A. Sehingga jawaban yang betul adalah yang A, 630.000 Joule. Nah, seluruh soal sudah kita bahas sehingga kita sampai di akhir pembahasan dari soal OSN IPA Sekolah Dasar. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan untuk menyimak pembahasan soal kali ini. Kemudian saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam pembahasan soal ini. Saya tutup untuk sesi pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.